menceritakan tentang kehidupan seorang pria tunanetra bernama Norman bersama dengan putrinya yang bernama Phoenix. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Phoenix yang sedang berlatih pertahanan hidup bersama ayahnya. Norman yang merupakan mantan pasukan khusus selalu memberikan pelatihan pertahanan hidup untuk Phoenix. Entah apa tujuannya, namun Phoenix tidak bisa membantahnya. Phoenix, Norman, dan anjing peliharaan mereka yang bernama Shadow tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak jauh dari perkotaan. Norman sangat protektif kepada Phoenix dan selalu melarangnya untuk keluar dari rumah kecuali bersamanya. Hal itulah yang sering membuat Phoenix merasa sangat kesepian. Ia merasa iri melihat anak-anak usianya yang saat ini seharusnya menikmati hidup dengan bermain bersama teman-teman. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Hernandez mendatangi kediaman mereka. Beberapa bulan sekali, Hernandez datang ke rumah Norman untuk mengambil beberapa tanaman yang akan dijual ke kota. Hari itu, Hernandez mengajak Phoenix untuk berjalan-jalan dan melihat kehidupan di kota. Meski awalnya melarang, namun pada akhirnya Norman pun mengizinkan putrinya untuk pergi bersama Hernandez. Dengan syarat, sebelum matahari terbenam, Phoenix sudah harus sampai di rumahnya. Di kota, Phoenix melihat sebuah panti asuhan yang berisi anak-anak seusianya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sedang akan kembali pulang, Phoenix bertemu dengan seorang lelaki misterius di dalam sebuah toilet. Barulah setelah itu, Hernandez mengantarkannya kembali ke rumah. Tak diduga, pria misterius sebelumnya ternyata mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Setelah mengantarkan Phoenix, Hernandez pun berpamitan dan akan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Hernandez dihadang oleh laki-laki misterius sebelumnya dan beberapa orang lainnya. Naasnya saat itu, Hernandez pun dibunuh dengan diikat pada lehernya dan dipukuli dengan palu berkali-kali. Barulah setelah membunuh Hernandez, orang-orang itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Norman. Sesampai di rumah Norman, segerombolan orang ini perlahan-lahan masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh Norman. Karena tak bisa melihat apapun, jadi Norman pun tidak sadar jika rumahnya telah dimasuki oleh orang-orang jahat. Tanpa rasa curiga, Norman pun keluar dari rumahnya untuk mencari Shadow. Tak disangka, Norman malah menemukan Shadow yang sudah tewas. Sehingga Norman pun menyadari bahwa Phoenix saat ini sedang tidak aman di rumahnya. Jadi segerombolan lelaki itu datang ke rumah Norman untuk menculik Phoenix. Beruntungnya Phoenix menyadari kedatangan orang-orang itu dan segera bersembunyi. Berkat pelajaran-pelajaran dari ayahnya, Phoenix berhasil bersembunyi dari para penculik tersebut. Sayangnya, saat akan keluar dari rumahnya, Phoenix pun akhirnya ketahuan. Beruntung ayahnya tiba di saat yang tepat dan membantu Phoenix untuk kabur. Ayahnya pun langsung meminta Phoenix untuk masuk ke dalam sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Phoenix pun pingsan karena luka di kepalanya. Sementara itu, di waktu yang sama, Norman berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengobati lukanya. Karena kekacauan itu, para penculik itu pun memutuskan untuk berpencar mencari Norman dan Phoenix. Seorang penculik yang masuk ke tempat Norman langsung dihajar oleh Norman. Kemudian Norman pun memberikan lem pada hidung dan mulut penculik tersebut agar ia tak bisa bernafas. Mendengar keributan itu, penculik lainnya pun langsung menghampirinya, kemudian membantunya untuk merobek lem yang ada di hidung dan di mulutnya.
Sementara itu, Phoenix yang terbangun dari pingsan begitu terkejut melihat kotak besinya sudah dipenuhi oleh air. Bahkan penculik itu mengancam akan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak besi tersebut. Hal itu pun membuat Norman marah dan mulai melawan penculik itu satu persatu. Dengan keahliannya, Norman berhasil meledakkan tempat itu dan membuat seorang penculik mati terbakar. Kemudian ia pun segera membebaskan Phoenix dari kotak besi yang sudah dipenuhi oleh air. Setelah berhasil membebaskan putrinya, Norman pun langsung menggendong Phoenix dan kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, penculik lainnya pun datang. Ia bernama Raylan. Jadi, Raylan adalah orang yang memerintahkan para penculik itu untuk menangkap Phoenix. Melihat beberapa rekannya tewas, Raylan pun akhirnya turun tangan. Ia membawa sebuah pistol besar untuk memburu Phoenix dan Norman. Alhasil, Raylan dan para anak buahnya pun berhasil menemukan Phoenix dan Norman yang bersembunyi. Di sana, Raylan tidak menyakiti Phoenix karena Phoenix adalah putri kandungnya. Raylan pun menceritakan bahwa 8 tahun silam terjadi kebakaran hebat di rumah mereka. Hal itulah yang membuat Raylan pun ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara selama bertahun-tahun. Phoenix yang sekarat saat itu ditemukan oleh Norman dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Phoenix pun bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Sementara itu, Raylan tetap menganggap Norman sebagai penculik anaknya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun, dengan kemampuannya, Norman berhasil melawan dan tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut. Oleh sebab itu, Raylan pun melepaskan anjingnya untuk mencari keberadaan Norman di dalam rumah. Norman pun terus bersembunyi dan membunuh seorang penculik yang menemukannya. Sampai akhirnya Norman meminta Phoenix untuk kabur terlebih dahulu. Sementara ia akan mencoba menghentikan anjing yang mengejarnya. Saat berhasil keluar dari rumah, Phoenix pun ketahuan dan dibius hingga pingsan. Sementara Raylan yang kesal akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Norman agar Norman mati terbakar di dalam rumah. Setelah itu, Raylan dan beberapa anak buahnya pun pergi membawa Phoenix dari tempat tersebut. Norman yang masih terjebak di dalam rumah pun berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia bahkan menyelamatkan anjing milik Raylan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun. Di sana, Raylan pun mempertemukan Phoenix dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya pun langsung memeluk Phoenix dengan erat. Setelah melepas kerinduan, mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Ibu Phoenix pun berkata bahwa saat kebakaran di rumah mereka dahulu, ibu Phoenix menghirup terlalu banyak asap hingga jantungnya pun menjadi rusak. Semenjak tragedi itu, ibunya sakit keras dan hidupnya diperkirakan sudah tidak lama lagi. Nah, jadi itulah alasan mengapa Raylan mencari Phoenix agar bisa menjadi pendonor jantung untuk ibunya. Mengingat Raylan masih membutuhkan istrinya untuk menjalankan bisnis mereka. Tak disangka, ibu yang selama ini Phoenix rindukan ternyata dengan tega meminta jantungnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Mereka pun membius Phoenix untuk memudahkan operasi pendonoran tersebut. Di sisi lain, Norman yang berhasil selamat langsung menyiapkan segala hal untuk menyelamatkan Phoenix. Ia membawa beberapa perlengkapan dan memanfaatkan anjing milik Raylan untuk membawanya ke tempat Raylan. Norman nekat keluar dari persembunyiannya selama ini demi bisa menyelamatkan Phoenix. Di waktu yang sama, Phoenix terbangun di sebuah ruangan dengan tangan yang terborgol bersama ibunya.
Mereka menyewa seorang dokter bedah untuk melakukan operasi dan memindahkan jantung Phoenix ke tubuh ibunya. Kedua orang tua ini sangat tega melakukan hal itu pada putri satu-satunya yang mereka miliki. Dengan berat hati, sang dokter pun bersiap untuk membedah tubuh Phoenix. Namun tiba-tiba operasi itu pun terhenti karena listrik yang tiba-tiba mati. Raylan pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Semua itu adalah ulah Norman yang ingin menyelamatkan putri angkatnya. Setelah mengetahui bahwa Norman sudah ada di rumahnya, Raylan pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Norman. Namun tetap saja Norman bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Meskipun tidak bisa melihat, namun Norman memiliki pendengaran yang sangat baik dan hal itulah yang membantunya untuk mengetahui pergerakan musuh. Oleh sebab itulah, dengan mendengar satu langkah saja, Norman langsung mampu menyerang musuhnya tepat sasaran. Karena hal itu, Raylan terpaksa menghentikan proses operasi dan membawa Phoenix serta istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka pun dihentikan oleh Norman dengan sebuah gas yang menyulitkan mereka untuk melihat. Raylan pun menembak ke segala arah dan tembakannya itu malah mengenai istrinya sendiri. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Norman untuk menyerang Raylan dan bahkan membutakan kedua matanya. Sementara itu, tangan Phoenix dan ibunya yang terborgol membuat mereka pun tidak bisa dipisahkan. Bahkan saat mayat ibunya akan jatuh dari ketinggian, Phoenix berusaha keras untuk menahan tubuhnya. Karena sudah tidak kuat, Phoenix pun nekat memotong tangan ibunya dengan pisau agar ia tidak ikut jatuh. Namun sayangnya hal itu tetap tidak berhasil dan ia pun jatuh bersama ibunya. Beruntungnya ia masih bisa selamat karena terjatuh di atas tubuh ibunya. Setelah itu, Phoenix pun kembali naik ke atas untuk menghampiri Norman. Di sana, Norman meminta Phoenix untuk tidak mendekatinya. Norman mengakui semua kesalahannya kepada Phoenix dan tidak ingin Phoenix dekat-dekat dengan orang sepertinya. Di saat itulah Raylan yang masih hidup pun tiba-tiba bangun dan menusuk tubuh Norman dari belakang. Karena hal itu, Phoenix pun nekat dan membunuh Raylan dengan pisau. Phoenix menangis melihat Norman yang telah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan Phoenix. Norman yang selalu melindungi Phoenix selama ini pun akhirnya tewas di pelukan Phoenix. Film diakhiri dengan Phoenix yang akhirnya memutuskan untuk memulai kehidupannya dengan masuk ke sebuah tempat penampungan anak atau panti asuhan. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak udah nonton alur cerita kali ini ya guys. Mimin mohon setiap adegan berbahaya dari film ini jangan pernah ditiru ya. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa. Bye!